Bab 105. Serigala datang. Beberapa orang mengira mereka beruntung dan serangga muka tidak akan datang setelah mereka. Namun, Ren Xiaosu tahu bahaya sebenarnya dalam bencana ini mungkin bukan bak wajah. Baik itu eksperimen atau monster menakutkan di gunung berapi. Mereka semua adalah makhluk yang ingin melarikan diri. Sekitar 400 orang, yang semuanya adalah pengungsi dari kota, terus melarikan diri ke arah benteng 109. Ren Xiaosu memimpin Xiao Yu dan rekan-rekannya untuk bergabung dengan kerumunan itu tetapi tidak memiliki interaksi dengan orang lain. Banyak orang bisa mengenali Ren Xiaosu, Yan Liuyuan, dan yang lainnya. Tetapi semua orang terlalu sibuk melarikan diri untuk peduli. Tiba-tiba seseorang memikirkan sesuatu. Katakan, bukankah seharusnya ada pabrik di sepanjang rute ke benteng 109? Seorang pria muda penggemar berkata, itu benar. Ada pabrik pasir di sana. Saya pernah bekerja di sana sebelumnya. Petik 2. Berapa banyak orang yang bekerja di pabrik itu? Sekitar 200 orang. Sebagian besar mesin menggali pasir di ladang pasir. Jadi tidak perlu terlalu banyak orang. Tetapi mereka memang memiliki kebun sayur. Jadi mungkin kita bisa mencari sesuatu untuk dimakan di sana. Setelah melarikan diri beberapa saat yang lalu, semua orang mulai merasa sedikit lapar. Sekarang benteng tidak lagi berdiri. Apakah itu berarti kita dapat memutar kembali ke peternakan babi dan membunuh beberapa babi untuk babi? Seorang pria berkata, lagi pula tidak akan ada orang di sana untuk menghentikan kita. Aku ingin tahu apakah para wanita di benteng semuanya cantik. Seseorang berkata, aku pernah melihat Luo Xinyu sebelumnya. Dan dia sangat tampan. Sekarang orang-orang dari benteng sedang dalam kesulitan. Ren Xiaosu mengukurnya. Mungkin orang-orang ini mengira mereka tidak lagi dalam bahaya. Jadi mereka juga menjadi lebih santai. Orang-orang ini tidak benar-benar terpengaruh oleh mereka yang meninggal. Mayoritas pengungsi kota itu tidak berperasaan dan antisosial. Pada sebagian besar hari, itu sudah cukup jika tidak ada yang menyulitkan orang lain. Karena itu, tidak ada dari mereka yang merasa sedih tentang hal itu ketika yang lain meninggal. Selain itu, mereka bahkan lebih tidak terpengaruh jika orang-orang penting di kubu yang telah meninggal. Bahkan, mereka mungkin bersorak untuk ini dalam hati. Hanya sebagian kecil dari mereka yang kehilangan keluarga tampak dalam semangat yang sangat rendah saat ini. Dari sekitar 400 orang di sini, sedikit kurang dari setengahnya adalah perempuan. Mereka waspada mengawasi orang-orang di sekitar mereka. Beberapa suami mereka baru saja meninggal. Jadi mereka semua tahu bahaya seperti apa mereka saat ini. Xiaosu, apakah kita akan pergi ke pabrik pasir untuk beristirahat sebentar? Xiao Yu bertanya dengan khawatir. Tidak, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Kita harus menjauh dari mereka ketika kita beristirahat di malam hari. Ketika bahaya mendekat, itu pasti akan tertarik pada kelompok orang terbesar terlebih dahulu. Selain itu, orang-orang ini juga bisa menjadi sumber bahaya baru. Petik 2. Xiao Yu merasa lega mendengarnya. Mehem, kami membawa makanan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang makanannya. Saya kenal orang-orang dari kota ini dengan baik. Mereka mampu melakukan apa saja. Petik 2. Baik, tentu saja. Tidak perlu terlalu khawatir. Mereka hanya gerombolan. Ren Xiaosu mengangguk. Lalu dia melihat ke Yan Liuyuan dan berkata, sembunyikan pistolnya. Ketika Ren Xiaosu membunuh orang-orang yang mengawasi mereka, dia telah menembakkan pistolnya. Bahkan jika itu sangat kacau di kota pada saat itu, banyak orang masih akan memperhatikan. Dia tidak khawatir bahwa gerombolan ini akan berani mendapatkan ide tentang mereka. Tapi masih perlu berhati-hati kalau mereka mencoba trik. Orang-orang di pabrik pasir mungkin tidak tahu apa yang terjadi di kota. Mereka mungkin merasakan gempa yang kuat, tetapi mereka tidak akan tahu bahwa benteng itu telah jatuh, kata Ren Xiaosu. Epicentrum gempa berada di pegunungan Jing, dengan gelombang seismik menyebar beberapa ratus kilometer. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah Stronghold 112 juga akan runtuh karena Stronghold 113 telah terguncang begitu parah. Lagi pula, Stronghold 113 dan Stronghold 112 berada pada jarak yang sama dari pegunungan Jing. Kelompok orang yang melarikan diri tiba di pabrik pasir pada sore hari. Pada akhirnya,
Mereka melihat bahwa bangunan pabrik dan asrama pekerja semuanya runtuh. Sekelompok besar pekerja pabrik pasir sibuk mengendarai ekskavator untuk membersihkan puing-puing bangunan pabrik. Ketika para pekerja pabrik pasir melihat sekelompok besar orang datang, mereka bingung. Pada akhirnya, ketika mereka mendengar bahwa benteng itu hancur, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Jika benteng itu jatuh, apa gunanya membangun kembali pabrik pasir? Sebagian besar pelarian duduk di tanah. Mereka benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan berencana untuk beristirahat malam di sini di pabrik pasir. Setidaknya ada makanan di sini. Beberapa orang ingin pergi dengan Ren Xiaosu. Tetapi ketika mereka melihat mayoritas tinggal di belakang, mereka berhenti mengikutinya. Lagi pula, bukankah lebih aman jika semua orang tetap bersama? Dengan tambahan pekerja ini dari pabrik pasir, kerumunan telah berkembang menjadi sekitar 600 orang. Ren Xiaosu tidak terganggu dengan ini. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan terus memimpin Yan Liuyuan dan yang lainnya maju. Mungkin hanya 2 atau 3 jam sebelum hari menjadi gelap, tetapi sudah cukup waktu bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Wang Dalong menggerutu di sepanjang jalan. Tidak bisakah kita beristirahat sedikit pun? Tetapi sebelum Ren Xiaosu bahkan bisa mengatakan apa-apa, Wang Fugui sudah menamparkan kepalanya terbalik. Teruskan jika kamu diminta. Berhenti mengeluh. Wang Fugui memberi Ren Xiaosu senyum dan berkata, dia hanya anak-anak. Jangan pedulikan dia. Tidak apa-apa. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Dia pasti perlu mengingat persahabatan Wang Fugui dengan Yan Liuyuan dan dia. Karena itu, dia tidak mengambil gerutuan Wang Dalong ke hati. Bahkan jika Wang Dalong terus berbicara dengan kasar, Ren Xiaosu masih akan membawa Wang Dalong ke Stronghold 109. Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum menambahkan, mari kita lanjutkan sedikit sebelum kita menemukan tempat untuk beristirahat. Tetapi Anda masing-masing harus menggosokkan otot-otot Anda dengan benar sebelum beristirahat sepenuhnya. Kalau tidak ada dari kalian yang bisa pergi besok. Anda tidak akan bisa pergi jika ada bahaya. Petik 2. Ini didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun hidup di hutan belantara Ren Xiaosu. Pada saat ini, orang-orang yang melarikan diri bersama dengan Ren Xiaosu duduk di tanah dan menyaksikan mereka terus ke kejauhan. Seseorang tertawa dan berkata, bukankah itu Ren Xiaosu takut dia akan melelahkan orang-orang bersamanya sampai mati? Wang Fugui terlihat cukup pintar dan selalu menikmati statusnya di kota. Tetapi mengapa dia memutuskan untuk mengikuti beberapa anak nakal? Seseorang mencibir. Ketika saya melihat dia pergi dengan sangat cemas pada awalnya, saya terjebak berpikir bahwa masih ada bahaya yang mengintai di belakang kami. Tapi bahkan tidak ada yang mengejar kita. Petik 2. Wang Fugui pasti membawa sedikit uang dengannya. Seorang lelaki yang teduh berbisik. Dia telah menjalankan toko kelontong selama bertahun-tahun. Jadi dia pasti membawa semua barang milik keluarganya ketika dia melarikan diri. Dan Li Xiaoyu itu bahkan tidak memikirkannya. Seseorang berkata sambil mencibir. Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan sama-sama membawa senjata. Tentunya, Anda tahu itu. Petik 2. Apa yang Anda takutkan? Kami memiliki begitu banyak orang. Seseorang berkata tidak yakin. Mengapa begitu banyak dari kita yang takut pada senjata? Berapa banyak peluru yang bisa dia miliki? Petik 2. Oh, kalau begitu apakah kamu akan menyerang lebih dulu? Dengan itu, tidak ada orang lain yang mengeluarkan suara lain. Meskipun Ren Xiaosu memiliki jumlah peluru yang terbatas, mereka hanya memiliki kehidupan masing-masing. Siapapun yang diserang lebih dulu akan mati. Penilaian Ren Xiaosu tentang mereka sama sekali tidak salah. Mereka hanya massa. Seseorang melambaikannya. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini dan berangkat lagi besok. Petik 2. Tetapi ketika malam tiba, mereka tiba-tiba mendengar suara serigala di kejauhan. Semua orang yang sedang beristirahat segera berdiri dan melihat ke arah melolong ketakutan. Mereka tahu betapa seramnya serigala itu, tetapi mereka tidak pernah menyangka mereka ada di sini juga. Berdasarkan lolongan, paket serigala paling banyak 3-5 km jauhnya. Cepat lari, saya tidak benar-benar berpikir bahwa akan ada bahaya. Petik 2. Kita seharusnya mengikuti Ren Xiaosu dan pergi bersama. Sial.
Kelompok orang ini sekarang menyesalinya. Tetapi ketika mereka berdiri dan bersiap untuk melarikan diri lagi, mereka mendapati kaki mereka menjadi seberat timah. Mereka sakit di seluruh tubuh mereka. Bab 106. Deru mesin. Sebelum serigala datang, hampir semua orang merasa bahwa Ren Xiaosu terlalu berhati-hati. Bahaya sudah berlalu. Jadi mengapa dia masih bersikeras untuk melanjutkan? Tetapi ketika serigala tiba, mereka akhirnya mengerti bagaimana Ren Xiaosu berhasil bertahan selama bertahun-tahun di hutan belantara. Lari. Cepat. Mereka yang tidak ingin mati. Cepat dan lari. Jangan ketinggalan. Mayoritas orang mengangkat diri dan berlari ke arah tempat Ren Xiaosu pergi. Mereka akhirnya mengingat rasa takut yang mereka rasakan ketika mereka pertama kali melihat wajah Bak. Sudah kurang dari sebulan sejak kelompok serigala menghancurkan pabrik dan pengawas benteng telah mengeluarkan perintah agar para pengungsi pergi dan menguburkan yang mati di sana. Banyak dari pengungsi ini muntah ketika mereka melihat adegan berdarah di pabrik. Bahkan para pengungsi ini, yang terbiasa melihat kematian, tidak tahan melihat pemandangan di pabrik. Dari mayat-mayat yang dikeluarkan dari pabrik hari itu, tidak ada satupun yang utuh. Setiap orang telah dirobek oleh serigala. Ren Xiaosu sedang jauh dari kota pada saat itu, jadi dia tidak tahu ini terjadi. Tetapi bagi pengungsi, mereka takut pada serigala. Tetapi semakin cepat para pengungsi ini ingin lari pada saat ini, semakin sulit bagi mereka untuk melakukannya. Jauh dari sana, Ren Xiaosu sedang duduk di samping api unggun dan menambahkan kayu bakar ke dalamnya. Karena mereka terlalu jauh, mereka tidak mendengar lolongan serigala. Ada uap yang keluar dari panci kecil yang tergantung di atas api unggun. Ren Xiaosu telah memotong 2 potong daging asap yang telah disiapkan Xiao Yu, dan melemparkannya ke dalam panci. Begitu dia melakukannya, aroma daging melayang keluar dari bubur bening yang sedang dimasak sementara Wang Dalong memandanginya dengan lapar. Ren Xiaosu memandang semua orang dan berkata, "Jangan hanya duduk di sana dan menunggu. Gunakan waktu ini untuk memijat otot-otot Anda. Kita masih harus berlari besok. Baunya enak." Yan Liuyuan mengendus makanan. "Aku bahkan melihat ketumbar liar di sepanjang jalan. Mari kita hancurkan nanti dan melemparkannya ke bubur untuk membuatnya lebih baik," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Ketumbar ditemukan di kota biasanya hanya anakan. Namun, ketumbar bisa tumbuh hingga setengah ketinggian manusia. Bahkan, banyak orang bahkan tidak akan mengenalinya setelah itu tumbuh melampaui tahap anakan. Ketumbar. Wang Dalong menggeliat dan cemberut. "Aku tidak makan ketumbar." "Kamu tidak makan ketumbar?" Ren Xiaosu terkejut. "Tapi ini ramuan yang harum. Kenapa kamu tidak memakannya? Tidakkah Anda menemukan bahwa ketumbar memiliki bau seperti bedbug? Itu membuat saya ingin muntah setiap kali saya menciumnya." Wang Dalong berkata, "Bagaimana kalian bisa memakannya?" Ren Xiaosu memandangi ketumbar di tangannya dan merenung. "Mungkin karena aku belum pernah makan bedbug sebelumnya." Wang Dalong bingung. "Aku juga tidak pernah panik memakannya sebelumnya." "Oke." Wang Fugui kesal ketika dia menyendok semangkuk kecil bubur untuk putranya. Lalu dia berkata kepada Ren Xiaosu, "Jika kamu ingin memasukkan ketumbar, cukup masukkan saja. Tetapi bisakah kamu tidak menjebak anakku yang tersayang?" Ren Xiaosu tertawa mendengarnya. Namun, dia menyadari Wang Fugui telah mengambil bubur terlalu sedikit untuk Wang Dalong. Dia sengaja tidak mengambil sepotong daging asap untuknya dan meninggalkannya untuk semua orang. "Wang tua," kata Ren Xiaosu dengan serius, "aku sangat bersyukur bahwa kamu membela Yan Liuyuan dan kakak Xiao Yu malam itu. Juga, kamu selalu baik padaku setiap kali aku menjual hasil tangkapanku di kota. Aku ingat semua tentang itu. Jadi kamu tidak perlu bersikap sopan karena kita semua berusaha melarikan diri bersama." Ren Xiaosu mengambil mangkuk logam kecil Wang Dalong dan menyendok bubur lagi untuknya. Dia juga menambahkan sepotong daging asap untuknya. Xiao Yu telah membawa beberapa mangkuk logam. Pada awal musim dingin, mereka masing-masing memegang mangkuk logam ketika mereka menunggu bubur menjadi dingin sementara itu menghangatkan tangan mereka. Ren Xiaosu sering menjual hasil tangkapannya kepada Old Wang dan sering menyebutkan bahwa dia juga bisa menjualnya ke toko kelontong Old Li sebagai alasan untuk menaikkan tawaran Old Wang. Tetapi faktanya,
Ren Xiaosu pernah ke toko Outli dan tahu bahwa dia hanya membeli burung pipit seharga 900 yuan. Sementara itu, Wang Fugui terkadang membayarnya hingga 1.200 yuan. Kapanpun musim dingin tiba, tawaran Wang Fugui untuk membeli burung pipit akan naik beberapa ratus yuan. Dan beberapa ratus yuan itu seringkali cukup untuk membeli mantel baru. Terkadang, Ren Xiaosu merasa bahwa bahkan di saat-saat sulit seperti sekarang, masih ada beberapa orang yang bersinar dengan kebaikan. Itu seperti api arang yang terbakar di cuaca bersalju. Wang Fugui memandangi daging asap di mangkuk Wang Dalong dan berkata sambil mendesah, "Aku senang aku tidak salah menilai kalian berdua." Meskipun Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan bisa sangat menyebalkan, Wang Fugui tahu betul bahwa kedua saudara ini sangat sentimental. "Paman Fugui, jangan khawatir." Yan Liuyuan tersenyum dan berkata, "Begitu kita sampai di Stronghold 109, kami akan membantu Anda membangun kembali toko kelontong. Kami dalam keadaan putus asa. Tidak perlu berbicara tentang masa lalu." Wang Fugui melambaikannya dengan senyum. Sebenarnya, Wang Fugui lebih berpikiran terbuka daripada yang dibayangkan Ren Xiaosu. Seolah-olah dia tidak terlalu terikat dengan bisnis keluarga yang dia operasikan di Stronghold 113. Tetapi tepat pada saat ini, Ren Xiaosu dan yang lainnya mendengar langkah kaki di kejauhan. Tampaknya ada beberapa ratus orang berlari ke sini ke arah mereka. Ren Xiaosu mengambil senjatanya dan melihat yang lain. "Cepat dan selesaikan buburmu." Yan Liuyuan dan yang lainnya tidak peduli seberapa panasnya lagi. Mereka menelan bubur dalam sekali jalan sesuai instruksi Ren Xiaosu. Untung sudah sedikit mendingin. Kalau tidak semua orang akan mendidihkan lidah mereka. Ren Xiaosu mengerutkan kening ketika dia melihat kerumunan beberapa ratus orang berlarian. Ada yang salah. Orang-orang ini melarikan diri demi kehidupan mereka. Kita harus bergegas dan pergi juga. Pada awalnya, Ren Xiaosu sangat ingin tahu mengapa gerombolan ini tiba-tiba bergerak lagi. Bukankah mereka mengatakan akan beristirahat di pertanian pasir untuk malam ini? Tapi dia segera menemukan jawabannya. Satu-satunya hal yang bisa membuat orang-orang ini bergerak lagi adalah bahaya. Ren Xiaosu dan yang lainnya juga sangat cepat. Sebelum kerumunan orang ini bisa dekat dengan mereka, mereka sudah terus melarikan diri. Masa di belakang mereka semua sakit dan lapar. Sementara Ren Xiaosu dan teman-temannya telah memijat diri mereka sendiri selama beberapa waktu dan bahkan makan bubur panas. Meskipun semua orang berusaha melarikan diri, keadaan situasi mereka sama sekali berbeda. Dan di saat-saat bahaya nyata, Ren Xiaosu dapat membawa barang bawaan semua orang. Jadi kelompoknya membuatnya lebih mudah. Tiba-tiba, Ren Xiaosu berbalik dan melihat ke atas bukit di kejauhan. Raja Serigala keperakan yang dia lihat sebelumnya saat ini menghadap kerumunan yang melarikan diri di hutan belantara. Itu diam-diam menonton mangsanya. Serigala biasanya mengikuti di belakang mangsa mereka dan menunggu sampai mereka kelelahan sebelum meluncurkan serangan terakhir mereka pada mereka. Jika gerombolan itu terus melarikan diri dalam ketakutan, tak lama kemudian mereka mungkin akan kehilangan semua kekuatan untuk terus melarikan diri. Ketika itu terjadi, sudah saatnya bagi serigala untuk menangkap mangsanya. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Kita harus pergi sejauh mungkin dari orang-orang itu. Meskipun mungkin terdengar buruk jika aku mengatakan itu adalah tameng kita. Kita tidak punya pilihan di sini. Wang Fugui buru-buru berkata, tidak buruk menggunakan orang lain sebagai tameng kita. Tetapi tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, Ren Xiaosu mendengar deru mesin dan tertegun. Mengapa ada kendaraan di sini? Suara mesin sangat mendadak di hutan belantara. Itu terdengar seperti raungan binatang buas. Tak lama kemudian, Ren Xiaosu menyadari apa yang terjadi. Itu adalah suara orang-orang yang melarikan diri dari benteng. Dari kelihatannya, rute pelarian mereka juga ke arah ini. Namun, dia tidak tahu berapa banyak orang yang berhasil keluar dari benteng.